Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-10. Wah, kita applause dulu bulan ke-10. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dilindungi. Bulan ke-10, sebenarnya sih almost like 1 year ya selama di Jepang. Dan hari ini saya sengaja ngasih background di pantai, santai banget gitu, karena bulan ini bulan Agustus, di mana bulan Natsuyasumi atau summer break. Jadi mungkin kalau di negara 4 musim ya, pasti kan punya summer, dan summer biasanya berasosiasi sama summer break. Cuma lagi-lagi seperti biasa kalau anak mahasiswa S3 atau mahasiswa PhD, kita sebenarnya tidak ada yang namanya libur resmi gitu loh. Jadi nggak ada, ibaratnya sebenarnya sih kalau mau tetap kerja, nggak liburan ya bisa-bisa aja gitu loh. Jadi nggak ada yang menghalangi atau segala macam gitu. Dan alhamdulillah selama bulan Agustus ini I have more time for myself. Maksudnya kayaknya saya sendiri bisa memanfaatkan bulan Agustus sebagai bulan break atau bulan liburan gitu. Meski sebenarnya Agustus ini nggak tahu ya, kayak berasa sibuk aja gitu. Tapi sempet nyisihin beberapa hari liburan, tapi juga ada liburan yang sebenarnya jatuhnya kerja gitu. Jadi bulan Agustus ini tuh saya kayak ngambil 2 baito, 2 kerja part-time yang di mana saya ngajar anak-anak SMP gitu. Nah, tapi menariknya di bulan Agustus ini, kerja part-time-nya itu biasanya kan kalau kerja part-time ngajar anak-anak kita ke sekolah ya, jadi kita bikin kegiatannya di kelas gitu kan, jadi emang agak formal. Nah, bulan Agustus ini tuh serunya, kegiatan itu dalam bentuk camping, dan diadainnya bukan di Kyoto, bukan di deket-deket sini, tapi di daerah Gifu. Yang mana Gifu ini sebuah prefecture atau provinsi yang terkenal indah banget ya wisata alamnya gitu. Dan waktu saya keterima, ya artinya dapat program ngajar ini, dan acaranya bentuknya camping 3 hari, 3 hari, itu saya excited banget gitu loh. Jadi meski memang jatuhnya selama 3 hari itu kita camping bareng anak-anak SMP, terus kayak assisting, guiding mereka lah gitu untuk bikin tugas segala macam. Jadi kan programnya itu overall tuh kayak kita ngajak mereka untuk berkomunikasi bahasa Inggris, terus kayak mereka bisa menceritakan mimpinya dia apa segala macam gitu. Tapi jujur, meski memang ada masa-masa capeknya, jatuhnya kan ngurusin anak-anak, tapi I can count it as a holiday, karena jujur fun banget ya. Jadi programnya itu banyak main-main juga gitu, dan I think it's like my world gitu loh. Jadi main, having fun kayak gitu-gitu. Terus juga yang paling seneng tuh bener-bener semua di-cover. Tentu kalau kerja part-time tuh bener-bener tiket dari Kyoto ke Gifu, terus juga hotelnya, sempet nginep dulu di Nagoya semalam. Terus habis itu pindah ke tempat camping, tapi jatuhnya campingnya kita bukan camping tenda, jadi kita tetap tinggal di rumah-rumah kayu bungalow gitu. Tapi ya kegiatannya kita sebut kayak camping, jadi bukan yang camping benar-benar tidur di tenda gitu. Jadi benar-benar tempatnya enak banget. Nama daerah tempat saya kemarin camping tuh di Gujo Hachiman. Dan selama perjalanan dari mana? Dari Nagoya, kan kita pergi dari Kyoto ke Nagoya dulu, terus dari Nagoya ke Gifu. Dari Nagoya ke Gifunya itu cantik banget, jadi yang benar-benar kita tuh nyusurin, kan naik bus tuh, nyusurin jalan kayak jalan tol, tapi itu dia kayak masuk beberapa kali ke bukit, dan kanan kirinya itu yang kayak sungai, rumah-rumah desa pedesaan Jepang gitu, jadi kayak aduh cantik banget deh gitu. Dan sebenarnya Gifu itu juga provinsi yang di mana ada satu spot wisata yang terkenal banget, kayaknya buat orang Indonesia tuh udah jadi famous banget, namanya Kitashirakawa-go ya. Itu deket-deket situ gitu, tapi saya nggak sempet ke Kitashirawa-go-nya. Dan sumpah itu one of my best part-time job I've ever had gitu in 3 days. Dan menariknya lagi kan saya ke sana nggak sendiri ya, sama teman-teman, sesama teman-teman yang juga kerja part-time, jadi ada beberapa mahasiswa dari Kyoto University, ada juga dari lain, dan kita benar-benar have fun. Dan kita juga berakhir pas di hari keberapa, sempet main game Truth Order yang agak-agak mengagetkan sekali gitu, yang mana saya tidak akan bercerita lebih lanjut tentang game Truth Order itu. Terus lagi lebih lucunya lagi, di area camping site-nya itu kita ke tempat tinggal kita, bungalow kita tuh nggak ada tempat mandi, jadi cuma ada toilet.
Nah, kalau mau mandi mereka punya namanya public bath. Ini mungkin sesuatu yang bisa dibilang agak culture shock ya buat mungkin untuk orang Indonesia ya. Aku nggak tahu orang Indonesia juga kayaknya nggak gitu. Jadi di Jepang itu tuh ide mandi bareng dan tidak pakai baju di satu tempat tuh bareng-bareng tapi sesama jenis ya, misalnya perempuan sama perempuan gitu. Itu di sini tuh normal gitu. Makanya kalau mungkin ada yang tahu tentang onsen kan sebenarnya kayak tempat kolam berendam air panas tapi kan kita sharing sama orang lain gitu. Nah, di sini tuh hal yang normal. Nah, di tempat campingnya itu nggak ada kamar mandi pribadi, adanya namanya public bath. Jadi di situ ada satu rumah kayak rumah kecil gitu di mana dipisah ya cewek cowok. Kita kalau mau mandi ya cuma mandi di situ dan itu open gitu kebuka. Jadi benar-benar ada di ruangannya tuh jadi ada kolam gitu di tengah buat kolam berendam. Kayak bisa cukup buat sampai 6 orang ya masuk ke kolamnya itu. Terus di dinding-dindingnya tuh dipasang keran apa shower ya, keran shower jadi buat mandi. Tapi itu benar-benar nggak ada biliknya. Jadi ya dan kita masuk situ harus nggak pakai baju gitu. Dan tentunya karena musim panas tuh gerah, jadi memang harus mandi. Jadi ya memang rada-rada awkward juga kalau misalnya mandi bareng sama yang lain gitu. Tapi berhubung saya pernah punya experience di onsen sih sebelumnya ya di Gym Jilbang di Korea. Kalau saya sih ya bodo amat ya, maksudnya mandi-mandi aja gitu. Ya gitulah. Itu salah satu culture shock mungkin yang mungkin nggak semua orang bisa nerima gitu yang harus mandi bareng dan nggak pakai baju bareng-bareng gitu. Dan habis itu selain dari Gifu tuh saya juga sempat ikut Baito di Nara, ngajar juga di sekolah tapi di Nara. Nara tuh satu daerah di selatannya Kyoto. Dan saya belum pernah ke Nara jadi kayak senang banget bisa ke Nara gitu. Dan untungnya karena programnya nggak gitu beres sampai sore banget, kita bisa nyisihin waktu buat mampir ke Nara Park gitu. Dan di situ saya pertama kali ngelihat rusa-rusanya Nara Park ya. Kan karena emang Nara Park ini terkenalnya rusa-rusa, sebenarnya kayak kebun raya Bogor gitu. Banyak banget rusa berkeliaran dan kita juga bisa feeding rusanya gitu. Terus kemarin saya lihat ada biskuit buat makanan buat si rusanya, harganya 200 yen. Saya iseng aja beli. Ternyata rusanya tuh agresif banget, ya ampun. Bener-bener apa ya, bener-bener jadi kayak ketika saya udah ngeluarin satu biskuit tuh yang lain kayak ngendus-ngendus, terus ternyata tuh si rusanya tuh kayak bukan nyeruduk ya, kayak mulutnya nempel-nempel ke baju, jadi kayak bajuku tuh kayaknya ada bekas ludahnya si rusa gitu. Dan tahu kan rusa tuh kan emang agak bau ya. Tapi ya nggak tahu kenapa berada di situ ngingetin bau-bau kebun raya Bogor deh kayaknya, entah kenapa ya, karena bau rusa juga. Jadi ya I feel like it smells a bit like home, the deer smell. Dan meski visitnya cuma singkat banget, tapi ya overall it's so fun. Dan sebenarnya Agustus ini memang saya udah ngeplan banget pengen traveling ke sana kemari ya. Dan sebenarnya awalnya saya planningnya mau ke Kyushu, mau ke selatan tuh, ke pulau di selatan, tapi karena satu hal dan lain hal di cancel yang akhirnya saya nggak jadi pergi gitu. Dan bicara soal riset, I'm still struggling. Lagi agak stuck sih sekarang sebenarnya lagi ngelakuin kayak search buat systematic review. Entah kenapa hasilnya tuh kayak belum apa ya, belum puas aja gitu. Jadi akhirnya kemarin baru curhat ke sensei, intinya saya bilang lagi stuck dan tadi mau ngobrol gitu. Jadi akhirnya rencananya nanti lusa mau bimbingan sama beliau gitu. Dan apa ya, kayaknya selama Agustus entah kenapa kayak saya lebih banyak chill meski ada beberapa hari yang benar-benar juga sibuk banget. Jadi entah kenapa frekuensi saya Zoom meeting tuh entah kenapa kayak lebih banyak dari sebelumnya. Pernah tuh jadi waktu saya ke Gifu itu beres dari program itu kan kita balik ke Nagoya, dan waktu itu saya baru tahu di Nagoya itu lagi ada Ghibli exhibition. Jadi ada satu museum yang bikin temporary exhibition untuk Ghibli gitu loh, Ghibli Studio gitu. Dan pas saya lihat, museumnya menarik banget kan. Dan ternyata dia cuma bukanya sampai September, jadi saya mikirnya mumpung lagi di situ, akhirnya saya extend 1 hari buat mampir ke Ghibli exhibition itu. Dan ya ampun, I feel nostalgic when I visit the exhibition. Dan sayangnya tentu waktu masuk ke sana nggak boleh moto ya, jadi benar-benar nggak ada sesuatu yang bisa difoto gitu, tapi benar-benar it's really magical and amazing to see some displays.
of Ghibli Studio yang kayak dari apa? Iya si Kiki Delivery Service, terus si Om-nya di Nausicaa, terus apa lagi ya? Pokoknya beberapa iconic apa karakter atau iconic objek dari si film-filmnya Ghibli gitu. Dan jadi itu sebenarnya hari waktu saya mampir ke museum itu rencananya kan saya belum pernah ke Nagoya kan, benar-benar pertama kali pergi ke Nagoya dan pingin explore gitu, tapi ternyata di hari itu, hari yang saya pas visit ke museum itu, saya punya 4 meeting, jadi kayak benar-benar waktu hari itu tuh agenda di Nagoya tuh yang awalnya mau lihat museum terus kemudian jalan-jalan, ternyata cuma bisa ke museum, habis itu nyari makan siang bentar, terus pergi ke Starbucks dan udah habis itu Zoom meeting aja sampai malam kayak kemarin tuh sampai jam-jam 7 jam 8 terus baru habis itu pulang ke Kyoto jadi kayak benar-benar cuma pindah kota doang buat kerja. Terus ya tapi ya sudahlah, sudah terjadi dan harus dilakukan gitu kan. Jadi ya sekarang nih benar-benar apa ya karena saya juga lagi ada beberapa project yang sedang dijalanin di Indo jadi sekarang tuh lagi masa-masanya koordinasi, masa-masanya diskusi jadi ya memang sudah bisa expect akan ada banyak meeting gitu dan ya waktunya juga yang kayak nggak mungkin bisa diutak-atik juga gitu karena benar-benar waktunya udah iya benar-benar padat banget deh saya benar-benar pernah ada 1-2 minggu yang udah nggak ada ruang lagi gitu loh jadi benar-benar akhirnya nyampe ke titik itu gitu loh sampai benar-benar ngeset waktu bahkan kayak buat free time aja tuh saya kayak cuma punya waktu itu cuma punya 1 hari gitu buat liburan gitu sisanya habis itu ya kayak antara kerja antara ngurusin riset atau apa segala macam jadi ya begitulah intinya Agustus ini bisa dibilang it's a holiday period but also it's kind of like busy with work and it's like all mixed up like nyampur aja gitu jadi nggak tahu kapan tapi ya harus begitu mau gimana lagi ya jadi nggak bisa di ya it happens terus dan berhubung ini udah mau menuju penghujung akhir tahun pertama saya. Well, tentu ya again that feeling of ya kayak ya ampun ngapain aja gua, terus apalah gitu kayak rasa-rasa udah nggak berasa waktu udah mau setahun di sini gitu dan ya satu sisi juga ada beberapa progres yang saya alamin yang meski memang bisa dibilang bukan progres di segi riset atau apa. Jadi I don't know why in the past few weeks kayaknya my biological body tuh apa ya getting better in terms of gimana saya bisa capek. Jadi kayak dulu-dulu kan saya sering banget cerita kalau susah tidur, bangun tuh susah banget gitu kan. Nah, sekarang tuh entah kenapa waktu bangun tuh bisa lebih pagi gitu loh. Tapi tanpa kepaksa gitu. Jadi maksudnya sering banget misalnya kalau ngeset alarm bisa bangun sebelum alarm nyala gitu. Yang kayak kadang sebelum tuh susah banget bisa bangun pagi tapi kayak berat sekarang tuh udah agak-agak bisa lebih ketarik. Jadi misalnya apa ya? Iya, bisa kayak bangun-bangun apa? Sejam 2 jam lebih awal dari sebelumnya itu kayak menurut saya itu satu progres banget gitu. Dan alhamdulillah juga masih bisa ngerasa capek. Maksudnya pulang tuh ngebaring-baring di kasur terus tidur gitu karena salah satu ketakutan terbesar dulu tuh yang kayak udah di kasur kayak susah banget gitu loh buat terlelap gitu dan sekarang bisa lebih gampang buat tidur. Dan I think also another progress that I can set up one of my routine which I think it's setting my tone of the day. Jadi kayak contohnya gini, ya itu salah satu sebenarnya yang saya pernah nonton di tips-tips how to do PhD itu untuk tahun pertama tuh set up your routine. Jadi rutin tuh ya kan tiap orang punya rutin beda-beda. Jadi kalau saya tuh menyadari kalau pagi kayaknya untuk bisa alive itu harus start dengan exercise. Apapun exercise-nya. Kayak dulu saya kan kadang suka yoga ya, 10 menit yoga atau apa. Nah, berhubung saya ada game Just Dance di Nintendo Switch, akhirnya saya mulai komit untuk setiap pagi itu yang namanya ngedance ngambil 5 atau 6 lagu lah gitu, 6 lagu tiap pagi dan itu dilakukan tiap hari gitu. Jadi aside from apa ya, mencari keringat atau merasa badan tuh bisa seger, itu juga buat nentuin gitu loh, maksudnya buat after that tuh oke, I have to work gitu loh. Jadi badan udah seger, udah enak, udah mandi segala macam dan bisa mulai hari-hari gitu. Dan itu ternyata kayaknya nggak tahu ya, mungkin ngebantu tadi efek ke saya bisa bangun lebih pagi segala macam bisa jadi ya.
Dan it feels good if you do exercise like almost every day. Dan yang saya pikir itu tidak harus exercise-nya berat-berat dan nggak harus lama-lama juga. Jadi kadang saya kalau lagi not feel, lagi agak-agak ngerasa hektik dan apa, nggak harus maksain 5-6 lagu, ya 3-4 lagu aja udah enak juga gitu loh. Yang penting lagu yang dipilih yang agak-agak hardcore sedikit lah gitu, jadi yang agak-agak bikin cepet keringetan gitu. Mungkin itu salah satu progres yang didapat selama bulan Agustus, and I think I have to be proud of myself by having that kind of achievement. Yeah. Because micro achievement, it's really important for keep my, I think, yeah, keeping motivation during my PhD. I think I have to agree with that. And also apalagi ya, iya kayak waktu berjalan cepat banget gitu. Dan satu lagi, jadi alhamdulillah, bukan alhamdulillah juga ya, alhamdulillah perlu disyukuri juga. Jadi kemarin tuh kayak suami saya tuh sempat coba nanya email ke Menteri Luar Negeri Jepang ya, kayak nanya possibility untuk apply visa dan bisa berangkat ke sini. Ternyata dibalesnya tuh visa untuk dependent atau pendamping, visa pendamping ya sebutannya, itu bisa gitu loh, boleh apply, tapi ya tadi dengan ada beberapa syarat yang harus dilampirkan dan tetap tidak menjamin gitu. Jadi ya kayak akhirnya saya mikirnya udahlah apply dulu aja. Ya yang penting usaha gitu loh, let God do the rest gitu kan. Dan sekarang kita lagi nunggu, moga-moga suamiku dapat approve visa dan bisa berangkat. Jadi bisa nemenin di sini. Ya ampun, saya tuh udah bener-bener yang namanya jarang masak. Ini salah satu perubahan. Selama summer hampir nggak pernah masak, jadi sering banget beli-beli. Kalaupun masaknya masak nasi gitu ya, jadi bukan masak-masak yang aneh-aneh gitu. Tapi mudah-mudahan nanti masuk musim gugur bisa mulai masak-masak lagi deh, mudah-mudahan ya. Semoga ada motivasi atau suami cepat datang biar dia yang masak, jadi saya pensiun masak gitu. Ya, begitu. Dan oh my god, I think kayak Agustus ini masa agak nyantai-nyantainya udah mulai hilang. September, Oktober, dan bulan-bulan ke depan bakal sangat amat padat. Jadi bismillah, semoga bisa waras, tentunya bisa waras, bisa semua dilancarin, dipermudah. Intinya kalau lagi ada yang stuck, ada yang apa, bisa dapat jalan kayak apa gitu. Jadi I'm sure I can make it through. Yes. Ya, I think segitu aja ya untuk jurnal Student Traveler di bulan ke-10 ini. Because it's all about resting and take a break and not doing anything. I think it's important for us to set a day not thinking about anything. Kayaknya aku ngerasa itu wajib banget. Benar-benar ngeset waktu yang benar-benar kayak kosong aja gitu. Ngerti kan? Kayaknya ya everyone of us experience that kind of thing. Intinya pengen benar-benar rilis aja gitu loh. Pengen ngeluarin apa yang ngosongin otak aja gitu. Biar bisa fresh lagi gitu. Jadi ya begitulah. That's what I have to set that kind of time to not doing something serious. All right then, so I hope to see you in the next journal Student Traveler. And I have no idea who watched this weird video of me. And yeah, so sampai jumpa di jurnal Student Traveler berikutnya. Dadah.